Masih bersama saya, Sofian Dato Majosati, Kepala Desa Pelogaran sebagai tamu spesial Bung Ari pada pagi hari ini. Saya kembali mari. Saya takut tersaing. melepas kangen ya Pak Ari, melepas kangen kita SMA dulu. Iya, kita juga pernah punya radio ya. Siap. Dengan nama kerennya Bung Yayan dulu. Nama ini Mengenalkan bobokkan anak pakai bass yang besar-besar. Lagunya lagu reggae, lagu-lagu pop segala macam yang nggak ada mengandung sedikit pun. malah makan lagunya Sikok Bagi Dua. Bayangkan, aduh, ya kan? Mengindahkan bobokkan anak Sikok Bagi Dua. Itu coba bayangkan. Halo pendengar setia LPPL, program kawan siaran Ari Amrizal menghadirkan keseruan di balik ruang siaran Suara Kampar bersama bintang tamu pilihan yang juga akan ditantang menjadi seorang penyiar. Emang bisa? Bagaimana keseruan obrolan ringan namun inspiratif mereka? Dengarkan kawan siaran Ari Amrizal setiap Rabu jam 9 pagi hanya di 103,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. Mengenang Kampung Lamo. Ini pasti banyak kenangan di Kampung Lamo. Sudah 30 tahun ya tuh ya? Iya, Sudah 30 tahun dan sudah 30 tahun pula masyarakat Kampar dan Riau pada umumnya menikmati hasil perpindahan desa gitu secara tidak langsung ya. Iya. Karena kalau warga Pulau Gadang nggak berpindah nggak jadi gitu kan? Nggak jadi pindah. Nggak jadi PLT nggak jadi bangun. Iya. Dan kita give flashback ke masa-masa dahulu. Iya. Di saat di desa Kampung Lamo itu, waktu itu Pak Kades sebelum berapa tuh? Oh saya waktu pindah ya? Ya waktu pindah. Waktu pindah itu saya sudah pas pindah kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya. Kenangan apa yang paling tidak terlupakan waktu masih di Kampung Lamo? Oh, luar biasa, Bari. Kalau itu kita ingat, kita nggak ada merasakan kenangan itu di kampung yang baru sekarang. Tidak terulang ya? Tidak terulang. Kenapa? Karena kita hidup dulu di Kampung Lama itu di tengah-tengah sungai, aliran Sungai Kampar. Jadi kerinduan kita itu waktu sekolah, waktu kita malam yang terngiang itu nggak sabar menunggu pagi itu bermain di sungai. Nah ini, ya. Kalau zaman sekarang mungkin anak muda-muda nggak sabar nunggu pagi main TikTok, main apa segala macam. Bahkan kita waktu SMP itu sudah bisa main ski dari Sungai Kampar. Kita ngambil batu di sungai, ya kan? Kemudian sampai jalan memecah batu, ya kan? Kemudian diukur dengan kaleng yang besar itu, kaleng pongguan. Pongguan yang besar itu kan. Kaleng tepung itu. Kalau nggak salah satu kaleng tepung itu dulu 250 perak. Sampai harga perak. Iya. Bayangkan. Karena kita dulu belanja kalau ke SMP tahun 80-an tuh itu dengan 5 rupiah tuh udah belanja ke udah besar itu. Udah dapat moneter itu ya. Kerupuk lowe maksudnya. Kayak kuah ya. Belum lagi kekayaan alam kita Pulau Gadang dan sampai 13 kota termasuk Bangkinang ya. Kekayaan alam kita di Sungai Kampar yang bisa kita makan langsung ya kan. Ya ada buah merah namanya, buah bonai, apalagi itu gelopung itu walaupun memabukkan kalau 1-2 biji dimakan nggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang banyak itu pasti memabukkan. Pasti, sudah berlebihan tuh memabukkan. Saya juga pernah namanya yang gombang. Ya. Nah kita dulu nggak ada kimia loh Pak. Zaman dulu itu ya. Maka inilah tujuan kita untuk membuat festival budaya mengenang Kampung Lamo. Kita menyampaikan pesan moral ke anak keponakan. Menyapa alam aja dulu Pak, menyapa alam kita, ya. Kita lewat di pohon besar nih, di hutan belantara dekat kampung tuh ya. Kan agak ngeri-ngeri sedap. Iya. Apa bahasa kita? Tuh, permisi tuh, boleh lewat. Dengan alam aja bahasa kita seperti ini. Menyapa binatang pun seperti itu dulu. Ya, nih
sahabat saya Dasril keluarga Minyak Juru Balik pernah nyampaikan itu ke saya. Nah, saya memang terkesima dengan bahasa itu. Ya dulu kita menyapa harimau Pak, Nio, Nio, permisi Nio. Padahal nggak ada mungkin beliau seperti itu. Menyapa gajah Pak, Tua, permisi Tua. Begitulah dulu orang kita menyapa alam. Lewat depan kuburan nggak boleh ditunjuk. Kalau ditunjuk harus kita gigit lagi jari kita. Lagi menunjuk orang hidup, menunjuk orang mati saja, berpantang hidup kita. Begitulah orang tua kita dulu mengajar kita, ya kan, hidup dengan alam itu. Sekarang apa? Jangankan kuburan, orang tua aja ditunjuk-tunjuk. Itu berdasarkan nilai dan akhlak juga. Nah, itu makanya kita di Pulau Gadang salah satu untuk mempertahankan budaya, tradisi kita, hidup dengan alam bagaimana, hidup sesama manusia di kampung seperti apa, ya kan? Biar tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Jangan zaman yang menyesuaikan dengan kita, tapi harus kita menyesuaikan dengan zaman. Nah ini makanya Pulau Gadang membuat suatu acara setahun untuk menyampaikan pesan moral ini. Namanya Festival Budaya Mogonan Kampung. Kami pernah berulang ke sekolah dari ladang, ya kan? Sepatu di tangan, tas di tangan. Sepatu nggak di kaki Pak. Sepatu baru dipakai setelah jumpa jalan aspal. Setelah 12 kilo jalan kaki, pegang sepatu, jumpa jalan aspal, baru pakai sepatu. Kenangan manis yang tak terlupakan, sampai mati pun nggak akan terlupakan tuh Pak. Kadang di papasan berjalan jumpa BAB-nya gajah masih panas. Baru lewat Jumbayang, kan? Nah, dan Pak Ari, kalau Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian datang ke Dermaga Meligai, itu di bawah Dermaga Meligai itu ada lumbungnya masyarakat Pulau Gadang, tempat berada. Dan tidak jauh dari situ, arah ke tengah sedikit, sekitar 500 meter, di bawah itulah kampung halaman kami. Di bawah danau itulah rumah kami. Kami dilahirkan, tempat kami dibesarkan. Nah, karena adat kita di Kampar ini adat yang bersanding dengan syariah. Namanya konsensus kita di adatnya adalah adat yang bersandingkan syarak yang bersandingkan kitabullah. Nah ini yang nilai luhur ini yang kita pegang, harus kita tular dan kita sampaikan ke anak-anak ke depan. Meminaukan bobokkan anak pakai bass yang besar-besar, lagunya lagu reggae, lagu-lagu pop segala macam yang nggak ada mengandung sedikit pun. Ada malah makan lagunya Sikok Bagi Duo. Bayangkan, aduh, ya kan? Nah, mengindahkan bobokkan anak Sikok Bagi Duo. Tadi seperti yang Ari sampaikan, beliau juga ketua Komisi Riau. Ya, skupnya bukan Kampar lagi, tapi Riau. Secara keseluruhan nih, Pak Wali, apa tugas dan fungsi Pabdesi itu sendiri? Dan Pabdesi ini organisasi apa? Oh ya, Pabdesi itu kan sebuah organisasi yang sudah ada legalitas dari pemerintah ya, yang sudah ada skema hukumnya Pak Ali. Pabdesi ini merupakan organisasi tempat berkumpulnya kawan-kawan kepala desa beserta dengan para aparatur desa, mulai dari sekdes sampai kaur kasih. Nah, tempat berkumpulnya kawan-kawan aparatur pemerintah desa. Makanya Pabdesi itu bedanya dengan yang lain mungkin adalah selain kepala desa juga aparatur desa. Jadi kepanjangan Pabdesi itu kan perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia. Bukan hanya kepala desa ini saja. Bukan. Kaur kasih pun juga bernaung di situ. Betul. Nah, fungsinya adalah tempat berkomunikasi, tempat bersilaturahminya para aparatur desa ini. Biar ada sinergisitas antara kepala desa dengan para kaur, para kasih, ya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintah desa masing-masing. Kawan siaran Ari Amrizal hanya di 103,8 FM setiap Rabu jam 9 hingga jam 10 pagi.